80. Bab 81 tidak dapat membuktikan. Keluarga Wangmu sekarang bangkrut, dan ada yang mengincarmu untuk diamputasi, kan? Sepertinya membiarkanmu hidup adalah siksaan yang sesungguhnya untukmu. Enyahlah. Awalnya, Su Qingcheng memendam niat membunuh, tetapi tiba-tiba, dia berubah pikiran. Ya, aku pergi. Wang Guanxi, seolah-olah baru saja menerima pengampunan kekaisaran, bangkit berdiri dan berlari menyelamatkan diri, seperti seekor anjing yang kehilangan rumahnya. Begitu dia kembali ke mobilnya, dia menginjak pedal gas dan melaju kencang. Sayang, bagaimana kabarnya? Apa kamu bisa menghadapi Ning Fan? Tanya Pan Ting dari dalam mobil. Habisi dia, dasar brengsek. Kita benar-benar hancur. Tuan Muda Bao sudah mengirim orang untuk mengamputasi kita. Bahkan keluarga Wang kita sudah bangkrut. Wang Guanxi meratap sedih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Pan Ting panik. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita sembunyi dulu, baru kita lihat, kata Wang Guanxi sambil terisak. Kembali di rumah Ning Fan, situasinya masih jauh dari terselesaikan. Situasi saat ini hanya membuktikan bahwa Wang Guanxi tidak memiliki video dari kamar tamu Pulau Danau Jantung, tetapi apa sebenarnya yang terjadi hari itu antara Ning Fan dan Su Qingcheng di kamar itu? Itu masih belum diverifikasi. Yurong, aku melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan, kamu boleh memarahiku. Su Qingcheng dengan sedih berkata kepada Su Yurong. Dalam pikirannya, dia dan Ning Fan sama-sama dibius, jadi mustahil tidak terjadi apa-apa. Nona Su, tentang hari itu, aku bisa menjelaskannya. Itu bukan seperti yang dipikirkan Nona Su. Ning Fan juga berkata pada Su Yurong. Namun, Su Yurong tersenyum, mengulurkan kedua tangannya, dan mengangkat jari telunjuknya, lalu meletakkannya di depan mulut Ning Fan dan Su Qingcheng. Baiklah, apapun yang terjadi atau tidak terjadi hari itu sudah menjadi sejarah. Dan itu bukan niat semua pihak yang terlibat, jadi, berjanjilah padaku, kalian berdua, untuk tidak mengungkitnya lagi, oke? Yurong, maafkan aku. Nona Su, ini tidak seperti. Su Qingcheng dan Ning Fan masih ingin berbicara. Tetapi Su Yurong mengubah jari-jarinya menjadi telapak tangan, menutupi kedua mulut mereka pada saat yang bersamaan. Su Qingcheng mengeluarkan suara teredam. Ning Fan, di sisi lain, merasakan kelembutan yang belum pernah dialaminya sebelumnya saat bibirnya menyentuh telapak tangannya dan sensasi itu menjalar melalui saraf ke otaknya. Jika kalian berdua berjanji untuk tidak berbicara lagi, aku akan melepaskannya. Su Yurong jelas merasakan hangatnya bibir mereka di telapak tangannya, dan wajahnya sedikit memerah. Tanpa menunggu jawaban mereka, ia menarik tangannya. Setelah itu, mereka bertiga menahan diri untuk tidak membahas kejadian itu lagi. Karena hari sudah mulai malam, Su Yurong dan Su Qingcheng pergi lebih dulu. Di kediaman keluarga Bao. Ayah, kakiku akan diamputasi, nekrosis, hanya Ning Fan yang bisa menyembuhkannya. Tolong, cepat temukan Su Yurong dan suruh dia menyuruh Ning Fan untuk merawat kakiku, pinta Bao Longfei dengan wajah muram kepada ayahnya, Bao Hankang. Tidak berguna. Aku sudah menanyakannya. Ning Fan itu hanyalah sampah dari kalangan bawah. Kalau kau saja tidak bisa menghadapinya, bagaimana kau bisa mengambil alih bisnis keluarga Bao di masa depan, geram Bao Hankang. Bukan begitu, ayah. Kalau cuma Ning Fan, tentu saja aku bisa mengatasinya, tapi Su Yurong melindunginya, dan aku tidak berani menyinggung perasaannya. Bao Longfei buru-buru menjelaskan. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi menemui Su Yurong besok. Sebagai junior, dia harus memberiku sedikit muka. Bao Hankang menatap kaki putranya yang patah dan berkata dengan nada kesakitan. Keesokan paginya, Bao Hankang pergi ke villa di puncak gunung. Paman Bao. Halo, apa yang membawamu ke sini? Su Yurong menyapanya dengan sopan. Nona Su, saya datang ke sini hari ini untuk mengurus putra saya, Bao Longfei. Pacar Anda, Ning Fan, telah mematahkan kaki putra saya, jadi cepatlah dan suruh Ning Fan menyembuhkannya, kata Bao Hankang dengan nada kesal. Paman Bao, meskipun Ning Fan pacarku, aku tidak bisa mengendalikan tindakannya. Kalau paman ingin dia mengobati kaki putra paman harus pergi ke Ning Fan, kata Su Yurong acuh tak acuh. Bao Hankang menjawab dengan lebih marah lagi, Nona Su, apa kau mencoba mengelak tanggung jawab? Ning Fan memang pacarmu, tapi dia cuma tukang numpang. Kau pikir dia tidak mau mendengarkanmu? Kalau dia menyembuhkan kaki anakku hari ini, aku tidak akan mengejarnya lagi, kalau tidak. Paman Bao. Su Yurong tiba-tiba menyela Bao Hankang dengan nada meninggi, lalu berkata dengan dingin, aku menghormati senioritasmu, itulah sebabnya aku memanggilmu Paman Bao. Apa kau benar-benar berpikir kau lebih tua dariku?
Nona Su, saya tidak bermaksud. Sikap bawahan Kang tiba-tiba menjadi sangat datar. Bawahan Kang, pertama-tama, Ning Fan adalah pacarku, bukan seseorang yang bisa kau hina sesuka hati. Ya, Ning Fan memang mematahkan kaki putramu, tapi itu perbuatan putramu sendiri. Jika kau ingin Ning Fan menyembuhkan kaki putramu, bawa putramu dan mohon padanya. Aku tidak menerimamu di sini, silakan pergi. Setelah berbicara dengan tegas, sifat dominan Su Yurong sebagai seorang wanita muda terungkap sepenuhnya. Wajah bawahan Kang mengalami beberapa perubahan, dan akhirnya, dengan ekspresi muram dan gigi terkatup, dia berkata, Nona Su, Anda membela Ning Fan seperti ini, apakah Tuan Su tahu tentang itu? Apa maksudmu? Su Yurong mengerutkan kening. Nona Su, sudah beberapa hari sejak Anda mengumumkan Ning Fan sebagai pacar Anda, kan? Tapi kenapa Tuan Su atau anggota keluarga Su lainnya belum muncul? Saya berani menebak, mungkin Tuan Su tidak setuju dengan hubungan Anda dengan Ning Fan. Bab 82 Hal-hal yang tak terelakkan. Apakah ayahku menyetujui hubunganku dengan Ning Fan adalah urusan keluarga Su, dan itu bukan urusanmu, kata Su Yurong dengan perubahan mendadak di raut wajahnya, nadanya dingin. Dalam keadaan normal, tentu saja aku tidak akan terlibat. Tapi sekarang, karena Ning Fan telah mematahkan kaki putraku dan menolak merawatnya, akulah yang terlibat, kata bawahan Kang dengan suara berat. Begitukah? Lalu apa yang ingin kau lakukan? Tanya Su Yurong sambil mengangkat dagunya, nadanya masih dingin. Saya akan pergi ke ibu kota provinsi untuk berkonsultasi dengan Tuan Su dan memintanya untuk menegakkan keadilan. Setelah bawahan Kang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Melihat sosok bawahan Kang yang menjauh, alis Su Yurong sedikit berkerut. Kekhawatiran terbesarnya mengenai situasinya dengan Ning Fan adalah sikap keluarganya. Tapi itu adalah masalah yang tidak mungkin dia hindari. Bahkan jika bawahan Kang tidak pergi ke ibu kota provinsi untuk mencari ayahnya kemungkinan akan segera kembali ke River City. Karena pertemuan tinju festival hantu sudah dekat. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap Ning Fan mampu mengatasinya. Pria yang menjadi incarannya tidak akan mengecewakannya. Dengan pemikiran ini, mata Su Yurong kembali dipenuhi keyakinan. Di Villa Ning Fan, dia duduk bersila di teras atap, perlahan membuka matanya. Setelah berkultivasi semalaman, meskipun dia belum berhasil menembus alam baru, kekuatannya telah mengalami kemajuan, dan kuantitas energi spiritual biru di dantiannya telah meningkat. Kring kring kring. Terdengar dering telepon genggamnya. Baldi Qiang menelepon untuk melaporkan masalah penjualan pil permajaan. Selama beberapa hari terakhir, penjualan pil permajaan telah mengalami kemajuan tetapi lebih rendah dari yang diharapkan. Ia mengira pil permajaan akan segera menjadi tren di River City, tetapi ternyata hanya sedikit yang terkenal di daerah tersebut. Dari 100 pil yang diberikan Ning Fan kepada Baldi Qiang terakhir kali, hanya sekitar 50 yang terjual hingga saat ini. Alasan utamanya adalah karena Baldi Qiang, bagaimanapun juga, berasal dari dunia bawah dan tidak memiliki sumber daya dari masyarakat atas. Mereka yang memiliki kekuatan finansial untuk membeli pil permajaan dalam jumlah besar sebagian besar berasal dari kalangan atas masyarakat, tetapi mereka memiliki kepercayaan terbatas pada Baldi Qiang. Aku akan memikirkan sesuatu, kata Ning Fan dengan wajah cemberut saat mengakhiri panggilan. Awalnya, menjual lebih dari 50 pil permajaan dalam beberapa hari, dan dengan harga 200.000 per pil, telah menghasilkan keuntungan sekitar 10 juta. Bahkan setelah membagi keuntungan 70-30, kecepatan menghasilkan uang sudah cukup cepat. Namun Ning Fan merasa itu masih terlalu lambat. Berdasarkan pengalamannya dari pelelangan terakhir, harga bahan obat yang berusia seabad sangat tinggi. Meskipun tidak ada berita tentang pelelangan bahan obat dalam beberapa hari terakhir, orang tidak akan pernah tahu kapan hal itu akan muncul, jadi dia perlu segera menyiapkan dana yang dibutuhkan untuk membeli obat-obatan. Dia tentu tidak bisa mengandalkan Su Yurong untuk uang jika memang itu masalahnya, bukan? Lebih jauh lagi, dia telah menyatakan secara terbuka bahwa dia akan masuk ke dalam 10 besar daftar King Yun. Sekarang, dengan waktu kurang dari sebulan sebelum pemilihan daftar King Yun, ia perlu mempercepat perolehan uangnya. Saat Ning Fan merenung, Li Wanshan juga menelepon. Tuan Ning, bolehkah saya mengundang Anda makan siang hari ini? Saya dan Su Yan tidak punya cara untuk membalas kebaikan Anda yang begitu besar, tetapi kami ingin mengundang Anda makan siang untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami, kata Li Wanshan. Ning Fan awalnya tidak ingin pergi, tetapi tiba-tiba mendapat ide dan setuju, lalu menambahkan, apakah kamu kenal seseorang bernama Baldi Qiang? Ajak dia juga. Baiklah. Tuan Ning, saya akan segera menelepon Baldi Qiang dan mengirimkan alamat restorannya ke ponsel Anda, kata Li Wanshan gembira. Sekitar tengah hari, Ning Fan memperhatikan bahwa Lin Xiaoling tidak pergi mencari pekerjaan hari itu dan berkata, Linger, bagaimana kalau kamu ikut makan siang denganku? Lin Xiaoling ragu-ragu pada awalnya,
Tetapi Ning Fan, yang menginginkan dia lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat, tidak membantah dan mengajaknya keluar bersamanya. Keduanya memanggil taksi dan tiba di restoran. Restoran itu bernama Hotel Wanshan. Dari namanya saja sudah jelas bahwa itu milik Li Wanshan. Lin Xiaoling. Saat mereka memasuki lobi hotel, mereka mendengar suara seorang wanita memanggil dari samping. Jiang Ran. Lin Xiaoling menoleh dan melihat bahwa itu adalah mantan teman sekelasnya, Jiang Ran. Xiaoling, lama tak bertemu, kamu masih cantik. Kamu kerja di mana sekarang, atau kamu sudah menikah dengan keluarga kaya dan menjadi wanita kaya? Jiang Ran menghampiri dengan cepat. Aku belum menikah, dan aku sebenarnya sedang mencari pekerjaan sekarang, kata Lin Xiaoling dengan canggung. Oh, aku mengerti. Alis Jiang Ran sedikit terangkat, lalu dia memegang lengan Lin Xiaoling dan berkata, Xiaoling, kamu di sini untuk reuni kelas hari ini, kan? Reuni kelas? Tidak. Lin Xiaoling terkejut dan menggelengkan kepalanya. Entah iya atau tidak, kamu di sini sekarang, jadi ayo bergabung dengan kami. Apakah ini pacarmu? Ayo, kita pergi bersama, kata Jiang Ran. Tidak, dia saudaraku, Ning Fan. Kakak, ini teman sekelasku, Jiang Ran. Lin Xiaoling memperkenalkan mereka satu sama lain dan kemudian berkata kepada Jiang Ran, kami lebih suka tidak hadir, tidak usah repot-repot. Oh, ayo, kita pergi, adik Xiaoling, ikut kami. Kami teman-teman lama sudah lama tidak bertemu Xiaoling, dan kami sangat merindukannya. Jiang Ran berbicara sambil menarik Ning Fan dan Lin Xiaoling menuju ruang pribadi. Linger, karena kebetulan ada reuni kelas, kamu harus pergi. Aku akan menemanimu masuk sebentar sebelum pergi, kata Ning Fan, karena dia ingin Lin Xiaoling lebih banyak bersosialisasi. Selanjutnya, Ning Fan dan Lin Xiaoling mengikuti Jiang Ran ke kamar pribadi. Ada sekitar selusin orang yang duduk di dalam, campuran pria dan wanita. Lihat siapa yang datang, semuanya. Dia si cantik kelas kita, Lin Xiaoling. Memasuki ruangan, Jiang Ran mengumumkan dengan keras. Lin Xiaoling. Kau benar-benar tamu langka, kau melewatkan beberapa reuni kelas terakhir. Wah, Xiaoling, kamu masih cantik sekali, sama seperti dulu, kamu tidak berubah sedikit pun. Beberapa teman sekelas segera mendekatinya. Halo semuanya, kata Lin Xiaoling cepat-cepat. Tepat setelah teman sekelas bertukar beberapa kata dengan Lin Xiaoling, Jiang Ran tiba-tiba berbicara dengan keras lagi. Oh, ngomong-ngomong, Xiaoling baru saja meminta bantuanku untuk mencari pekerjaan. Adakah yang punya rekomendasi lowongan kerja yang cocok? Dia sedang kesulitan dan tidak pilih-pilih pekerjaan. Gaji bulanan 1 atau 2.000 yuan sudah cukup. Pekerjaan seperti petugas kebersihan perusahaan, pemilah sampah, atau penyapu jalan juga bisa. Senyum Jiang Ran benar-benar berubah dari sebelumnya, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Bab 83 Aku hanya bercanda denganmu. Jiang Ran, kamu. Lin Xiaoling langsung terkejut. Dia baru saja mengobrol santai dengan Jiang Ran. Kapan dia pernah memintanya untuk mencari pekerjaan? Dan pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan Jiang Ran, seperti sanitasi perusahaan, staf pemilahan sampah, penyapu jalan. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan pekerjaan semacam itu? Ada apa? Xiaoling, hei, kita semua teman sekelas lama, tidak ada yang perlu dipermalukan. Dengan ekonomi yang sedang lesu 2 tahun terakhir ini, lumayan juga untuk mencari pekerjaan agar bisa bertahan hidup. Jiang Ran berkata dengan nada sarkastis yang disengaja. Lin Xiaoling, bukankah dulu kau sesombong peri di sekolah? Bagaimana kau bisa jadi seperti ini sekarang? Lihat dirimu, berpakaian lusuh sekali, dan pria di sebelahmu ini, apa dia jodohmu? Cek, dia terlihat seperti anak miskin dari kalangan bawah. Pakaian kalian berdua mungkin bahkan tidak bernilai 200 yuan, kan? Cek, kalian benar-benar terlihat seperti sepasang pengemis. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian mencolok dengan riasan tebal berjalan mendekat dan berbicara dengan nada mengejek. Namanya Jiang Liwen, dan dia, bersama Jiang Ran, adalah penggagas reuni kelas hari ini dan merupakan yang paling sukses di antara semua teman sekelas. Pacar Jiang Ran adalah kesayangan bos bawah tanah, dan suami Jiang Liwen bahkan merupakan manajer Hotel Wanshan. Saat masih sekolah, Lin Xiaoling merupakan gadis cantik di kelas, dan Jiang Ran serta Jiang Liwen sangat iri padanya. Tadi di aula, Jiang Ran sedang tidak baik hati. Dia sengaja memancing Lin Xiaoling, berniat mempermalukannya di depan semua teman sekelas. Seketika, beberapa teman sekelas di ruang privat itu pun ikut bersuara, menggemakan Jiang Ran dan Jiang Liwen, mengejek Lin Xiaoling dengan ejekan dingin dan sarkasme pedas.
Meskipun banyak teman sekelas yang bersimpati dengan Lin Xiaoling, mereka tidak berani berbicara untuknya dan hanya bisa diam. Tak ada pilihan. Di sekolah, semua orang membicarakan sentimen, kecocokan, dan prestasi akademik, tetapi begitu berada di masyarakat, satu-satunya hal yang penting adalah uang dan status. Semua teman sekelas yang hadir tidak berani memprovokasi Jiang Ran dan Jiang Liwen, dan beberapa bahkan membutuhkan bantuan dari mereka. Kalian. Maaf, aku tidak ikut reuni kelas ini lagi. Aku pergi dulu. Lin Xiaoling tidak menyangka reuni kelasnya akan berakhir seperti ini. Dengan marah, ia menarik Ning Fan pergi. Hei, Xiaoling, jangan terburu-buru pergi. Sebenarnya, aku punya kesempatan bagus untukmu. Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras, dan kamu bisa menghasilkan banyak uang. Salah satu manajer suamiku ingin memiliki seorang wanita simpanan. Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal menemaninya selama sebulan dan menghasilkan 10 hingga 20 ribu yuan. Bagaimana, apakah kamu tertarik? Jiang Liwen dengan cepat melangkah maju, menghalangi Lin Xiaoling dan Ning Fan, dan mengejek mereka. Kau anggap aku apa, Jiang Liwen? Aku tidak akan pernah jadi simpanan, seru Lin Xiaoling geram. Oh, lihat dirimu, apa yang perlu kamu malu? Kamu cantik sekali, kamu memang ditakdirkan untuk pekerjaan ini. Sayang sekali kalau kamu tidak melakukannya, kata Jiang Liwen sinis. Anda. Lin Xiaoling begitu marah hingga wajahnya memerah, tetapi dia kehilangan kata-kata. Ning Fan melangkah maju, melindunginya, lalu menatap Jiang Liwen dengan dingin dan berkata, kulihat dagumu runcing dan matamu sayu. Dari segi fisiognomi, kau memang berwajah pelacur, ditakdirkan untuk pekerjaan itu. Sungguh sia-sia bakatmu jika tidak bekerja sebagai pelacur. Siapa kau? Beraninya kau menghinaku, bentak Jiang Liwen dengan marah. Aku adik Xiaoling. Kau boleh menghina adikku, kenapa aku tidak boleh menghinamu? Lagi pula aku tidak menghinamu, aku hanya menyampaikan fakta, kata Ning Fan sambil tertawa sinis. Giggle, lihat kamu, jadi heboh. Aku cuma bercanda sama adikmu, kan kalian berdua bisa diajak bercanda. Ayo, minum. Jiang Liwen tiba-tiba terkikik, mengambil 2 gelas anggur merah dari samping, dan mengulurkannya kepada Ning Fan dan Lin Xiaoling. Di tengah-tengah percakapan, ia tiba-tiba menyiramkan anggur ke wajah mereka dengan paksa. Ning Fan mengerutkan kening, menarik Lin Xiaoling mundur setengah langkah, dan menghindari cipratan anggur merah ke wajah mereka, tetapi beberapa terkena pakaian mereka. Aduh, memalukan sekali, tanganku terpeleset. Aku tidak bermaksud mencipratmu. Kau tidak akan sekecil itu sampai menyimpan dendam, kan, kata Jiang Liwen dengan nada penuh kemenangan. Bercanda. Tangan terpeleset. Mengerti. Ning Fan mengangguk, mengambil segelas penuh anggur merah dari samping, dan menyiramkannya ke wajah Jiang Liwen. Anggur merah tua menutupi seluruh wajahnya. Ah! Jiang Liwen segera menutup wajahnya dengan tangannya dan berteriak. Ini cuma tanganku yang terpeleset. Kau tidak akan bersikap picik dan menyimpan dendam, kan, kata Ning Fan dingin. Setelah menghabiskan anggurnya, dia mengambil sebotol anggur merah yang baru dibuka dari samping, membalikannya di atas kepala Jiang Liwen, dan menuangkannya. Gurgle, gurgle, gurgle. Anggur merah mengalir terus-menerus, memberikan Jiang Liwen siraman anggur merah yang melimpah. Ah! Sialan! Dasar bajingan sialan! Jiang Liwen dengan panik mencoba melarikan diri sambil berteriak dan mengumpat dengan keras. Aku juga cuma bercanda. Kamu pasti bisa menerima lelucon, kan? Setelah Ning Fan selesai menuangkan anggur, dia melemparkan botol itu ke samping dan berkata dengan ringan. Bajingan! Aku akan membunuhmu. Jiang Liwen, yang basah kuyup dengan anggur dari ujung kepala sampai ujung kaki, berteriak dan menamparkan wajah Ning Fan. Memukul. Tetapi sebelum tangannya bisa mencapai Ning Fan, dia bergerak lebih cepat, mengayunkan tangannya dan mendaratkan tamparan di wajah Jiang Liwen. Dia terhuyung mundur 5 langkah dan kemudian menjatuhkan diri ke lantai, mendongak dengan kaget. Trikmu tidak berhasil padaku. Ning Fan meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu mengalihkan pandangannya ke orang lain di ruangan itu. Bab 84. Saya sarankan Anda meminta instruksi. Ning Fan, dasar sampah. Dasar tak tahu malu, beraninya kau memukul wanita. Jiang Ran bergegas melangkah maju untuk membantu Jiang Liwen berdiri, sambil mengumpat keras pada Ning Fan. Aku tidak akan menyerang wanita terlebih dahulu, tapi kalau ada yang menyerangku terlebih dahulu, tak peduli dia laki-laki, perempuan, atau binatang buas. Aku tak akan ragu membalas, balas Ning Fan dingin. Tunggu saja, aku akan memanggil keamanan untuk mengurusmu. Jiang Liwen menunjuk dengan kejam ke arah Ning Fan, mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon untuk meminta bantuan. Baiklah, beraninya kau bertindak di depanku. Kau benar-benar cari masalah. Seseorang.
Seseorang. Jiang Ran juga membuka pintu kamar dan mulai berteriak keras di luar. Lin Xiaoling, tamatlah riwayatmu. Adikmu berani memukul Jiang Liwen. Tamatlah riwayatmu. Memohon ampun sekarang mungkin masih bisa menyelamatkanmu. Cepat minta maaf atau kabur saja. Suami Jiang Liwen adalah manajer di sini, dan pacar Jiang Ran adalah bos bawah tanah. Kalian tidak akan menang melawan mereka, teman sekelas lainnya memperingatkan. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Ini semua salahku. Lin Xiaoling agak takut, mencengkeram lengan Ning Fan erat-erat, kulitnya pucat. Tidak apa-apa, Linger. Dengan kakak di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ning Fan menepuk tangan Lin Xiaoling, menenangkannya. Tak lama kemudian, beberapa petugas keamanan yang dipanggil Jiang Liwen menyerbu masuk. Kemudian, laki-laki kekar yang dipanggil Jiang Ran juga menyerbu masuk dengan langkah besar. Pukul orang ini sampai dia jatuh ke tanah. Lumpuhkan pria itu, dan tangkap wanitanya. Kita sendiri yang akan mengurus mereka, teriak Jiang Ran dan Jiang Liwen dengan bangga. Suara mendesing. Para penjaga keamanan dan pria-pria kekar itu semua menerkam ke arah Ning Fan bersama-sama. Tapi bagaimana mungkin mereka sebanding dengan Ning Fan? Dengan ayunan tangannya yang santai, Ning Fan melayangkan satu lawan satu dengan tamparan, menjatuhkan lawan satu dengan pukulan, dan menjatuhkan lawan satu lagi dengan tendangan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, baik petugas keamanan maupun pria kekar itu semuanya tergeletak di tanah karena kalah. Mendesis. Semua teman sekelas menarik napas tajam secara serempak. Pantas saja adik Lin Xiaoling begitu sombong. Mungkinkah dia seorang seniman bela diri? Akan tetapi, meskipun dia seorang seniman bela diri, dia mungkin bukan tandingan Jiang Ran dan Jiang Liwen. Suamiku, aku kena pukul di kamar pribadi. Orang itu kuat sekali. Segera panggil semua petugas keamanan hotel. Oh, dan pastikan petugas keamanan membawa tongkat setrum mereka. Jiang Liwen segera menelepon lagi. Sayangku, ada yang bikin masalah di reuni kelasku. Cepat datang bersama adik-adikmu. Orang ini jago bela diri, jadi bawa lebih banyak orang, ya. Jiang Ran pun segera menelepon. Setelah menelepon, mereka menatap Ning Fan dengan dingin, dengan ekspresi puas seolah menunggu untuk menikmati drama yang sedang berlangsung. Ning Fan bisa bertarung, tetapi mereka sama sekali tidak takut. Baik Jiang Liwen maupun Jiang Ran bisa memanggil puluhan orang. Ning Fan ternyata bukan Superman, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi puluhan pria. Pada saat itu, telepon Ning Fan juga berdering. Setelah menjawab panggilan, terdengar suara hormat Li Wanshan, Tuan Ning, Baldi Qiang dan saya sudah tiba di hotel. Kami berada di kamar pribadi Kaisar. Apakah Anda sudah tiba? Saya sudah sampai di hotel beberapa waktu lalu, tapi saya di kamar lain. Beberapa orang memanggil bantuan untuk membersihkan saya. Saya harus mengurus mereka dulu sebelum bisa datang, kata Ning Fan acuh tak acuh. Apa? Beraninya ada yang memprovokasi Anda? Tuan Ning, Anda di kamar pribadi yang mana? Kami akan segera datang, seru Li Wanshan mendesak. Aku tidak yakin kamar mana ini, dan kamu tidak perlu ikut. Aku bisa mengurusnya sendiri, kata Ning Fan lalu menutup telepon. Heh, Ning Fan, apa kau pikir kau bisa menakuti kami dengan berpura-pura di telepon? Bodoh. Jiang Ran dan Jiang Liwen mencibir dingin. Tak lama kemudian, keributan terdengar dari luar, dan sedikitnya puluhan orang bergegas menghampiri. Di antara orang-orang ini terdapat petugas keamanan dan pria-pria kekar bertato. Dua pria terkemuka adalah Gu Haigen, manajer Hotel Wanshan dan suami Jiang Liwen, dan yang lainnya dikenal sebagai Blackie, seorang tokoh bawah tanah di kota selatan dan pacar Jiang Ran. Nak, beraninya kau memukul istriku. Kau tahu siapa aku? Aku manajer Hotel Wanshan. Aku bersumpah kalau aku tidak menghajarmu habis-habisan hari ini, aku akan berhenti jadi manajer. Gu Haigen menatap Ning Fan dari atas ke bawah, penuh amarah. Berani-beraninya kau menindas pacarku. Hari ini, akan kubiarkan kau merasakan kehebatan klub botak, cibir Blackie mengancam, benar-benar seperti gangster. Haha. Ning Fan, Lin Xiaoling, jika kalian berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, belum terlambat. Benar sekali, berlututlah dan mohon pada kami, dan kami mungkin akan memaafkanmu. Jiang Ran dan Jiang Liwen tertawa penuh kemenangan. Ning Fan melirik ke arah orang-orang dan berkata dengan nada seperti orang idiot. Kamu manajer Hotel Wanshan. Jadi Li Wanshan bosmu, kan? Kamu dari klub botak. Jadi, Baldi Qiang bosmu. Kau hendak menangkapku. Saya sarankan kalian berdua menelepon Li Wanshan dan Baldi Qiang untuk meminta instruksi mereka terlebih dahulu. Ning Fan teringat nama kekuatan bawah tanah Baldi Qiang, yang tampaknya disebut klub botak. Gu Haigen dan Blackie mengejek serempak,
berurusan dengan anak malang sepertimu, kita tidak perlu bertanya kepada siapapun. Tangkap dia. Hajar anak ini sampai babak belur untukku, perintah mereka kepada bawahan mereka dengan keras. Puluhan penjaga keamanan dan preman kekar hendak menerkam Ning Fan ketika berhenti. Semuanya, hentikan tangan kalian. Tepat pada saat itu, dua teriakan keras bergema dari koridor luar. Li Wanshan dan Baldi Qiang berlari ke ruangan, keduanya basah kuyup oleh keringat. Bab 85. Jaga wanita Anda tetap terkendali. Tuan Li. Si botak Qiang. Gu Haigen dan Blacky tiba-tiba terkejut dan buru-buru berbalik untuk menyapa Li Wanshan dan Baldi Qiang. Memukul. Li Wanshan mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Gu Haigen dengan keras. Baldi Qiang bahkan terbang sambil menendang, mengirim Blacky terpental keluar. Tuan Li, mengapa Anda memukul saya? Baldi, apa salahku? Wajah Gu Haigen dan Blacky langsung berlinang air mata, penuh ekspresi sedih. Kenapa aku memukulmu? Aku ingin membunuhmu. Apa kau tahu siapa yang akan kau dan pengawalmu hadapi? Dia Tuan Ning, penyelamatku. Separuh dari Wanshan Group adalah miliknya. Li Wanshan meraung dengan marah. Si botak Qiang lalu menerjang maju dan mulai menghajar Blacky dengan rentetan pukulan dan tendangan, sambil mengumpat, Blacky, dasar bajingan buta. Apa matamu ini tidak mengenali Tuan Ning yang sudah kuceritakan ribuan kali? Opo-opo. Dia Tuan Ning. Gu Haigen dan Blacky tiba-tiba tercengang. Mengabaikan mereka berdua, Li Wanshan dan Baldi Qiang segera berlari ke Ning Fan, gemetar karena takut sekaligus hormat. Tuan Ning, kami mohon maaf, ini adalah kesalahan dalam manajemen kami terhadap anak buah kami. Kami akan segera memecat mereka dan mematahkan tangan serta kaki mereka. Apa? Tidak, kumohon. Tuan Li. Botak, kasihanilah. Jangan patahkan tangan dan kakiku. Gu Haigen dan Blacky meratap dan memohon belas kasihan. Gu Haigen adalah manajer Hotel Wanshan, dengan gaji tahunan lebih dari 1 juta dan status sosial yang tinggi. Kini, dengan kekuatan Ball Club yang berkembang pesat dan nyaris menguasai dunia bawah South City, meninggalkan Big Bear dan Little Bear nyaris tak bisa bernapas, Blacky, sebagai salah satu orang terpenting Baldi Qiang, juga menikmati kejayaan tanpa batas. Bagaimana mungkin mereka berdua puas hanya dengan dipecat dan anggota tubuh mereka patah? Tuan Ning, saya mohon ampun. Saya benar-benar tidak tahu kalau itu Anda tadi. Tuan Ning, maafkanlah saya sekali ini. Saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Keduanya berlutut di hadapan Ning Fan, memohon dengan putus asa. Sekarang kamu tidak memukulku lagi, tanya Ning Fan acuh tak acuh. Tidak lagi, kita akan memukul diri kita sendiri, Gu Haigen dan Blacky berlutut di depan Ning Fan, terus-menerus menamparkan wajah mereka sendiri. Ning Fan berkata dengan ringan, di masa depan, jagalah wanitamu tetap pada jalurnya. Ya, Tuan Ning, tenang saja, aku akan menghajar wanita bodoh itu, Jiang Liwen, sampai ibunya tidak mengenalinya lagi, lalu aku akan menceraikannya. Tuan Ning, saya akan menghajar Jiang Ran sampai mati sekarang juga. Gu Haigen dan Blacky terus berkata. Apa? Suamiku, kumohon jangan. Sayang, jangan pukul aku sampai mati. Jiang Liwen dan Jiang Ran langsung berteriak ketakutan, mati-matian bersembunyi di sudut, gemetar seperti burung puyuh. Linger, ayo pergi. Tidak berminat untuk menonton lebih lanjut, Ning Fan pun berdiri dan keluar. Lin Xiaoling menatap kembali ke teman-teman sekelasnya di ruang pribadi dengan ekspresi rumit. Teman-teman sekelas yang tadinya mendukung Jiang Ran dan Jiang Liwen kini berwajah merah, membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Lin Xiaoling tidak mau mendengarkan lagi, menggelengkan kepalanya dan segera mengikuti Ning Fan keluar dari ruang pribadi. Reuni kelas ini sungguh tidak ada gunanya. Setelah kita selesai makan malam dengan Tuan Ning, kami akan mengurusnya. Kalau Tuan Ning tidak senang, kalian tunggu saja sampai lumpuh. Li Wanshan dan Baldi Qiang masing-masing menamparkan Gu Haigen dan Blacky dengan keras, mengumpat, lalu mengikuti Ning Fan. Sialan, dasar jalang bodoh. Siapa yang kau ganggu? Ganggu Tuan Ning. Pekerjaanku yang bergaji jutaan dolar akan segera berakhir. Akan kuhajar kau sampai mati. Apa kau tidak mengerti betapa tingginya langit atau betapa tebalnya bumi? Kau wanita terkutuk, apa kau tahu kau sedang membunuhku? Kalau Tuan Ning tidak mengampuniku, aku akan menjualmu dan jadi pelacur. Setelah Li Wanshan dan Baldi Qiang pergi jauh, Gu Haigen dan Blacky akhirnya berdiri, menyerbu ke arah Jiang Ran dan Jiang Liwen, dan menamparkan mereka dengan keras, memukuli mereka tanpa ampun. Ah! Tolong jangan pukul aku sampai mati, suamiku. Aku salah, tolong jangan jual aku untuk menjadi pelacur. Jiang Liwen dan Jiang Ran meratap terus-menerus, berguling-guling di tanah.
Di kamar pribadi Kaisar, Li Wanshan dan Baldiqiang terus meminta maaf kepada Ning Fan. Ning Fan melambaikan tangannya dan berkata, alasan utama aku datang makan malam hari ini adalah untuk membicarakan sesuatu denganmu, Li Wanshan. Tuan Ning, silakan katakan apapun yang Anda butuhkan, saya siap melayani Anda, kata Li Wanshan penuh semangat. Saya telah menyempurnakan beberapa pil peremajaan, yang sebelumnya sudah saya berikan kepada Anda untuk dicoba. Awalnya, saya serahkan penjualannya kepada Baldiqiang, tetapi sumber daya sosial kelas atasnya terbatas, jadi saya tidak puas dengan kecepatan penjualannya. Saya ingin bantuan Anda untuk mempromosikannya menggunakan koneksi Anda yang berasal dari kalangan atas. Ning Fan mengemukakan pikirannya. Pil peremajaan. Tuan Ning, maksud Anda, pil peremajaan ini akan dijual umum. Hebat. Fantastis. Tuan Ning, saya bisa mempromosikan pil peremajaan melalui jaringan real estate saya dengan sekuat tenaga. Li Wanshan langsung bersemangat ketika mendengar ini. Saat Ning Fan menyelamatkannya, dia memberinya beberapa pil peremajaan, dan setelah meminumnya, dia merasa 10 tahun lebih muda hanya dalam beberapa hari. Baik secara fisik, mental, maupun energi, ia merasa benar-benar bersemangat. Bahkan dalam aspek itu pun, ia seperti seorang pemuda pengantin baru lagi. Dia jelas memahami keajaiban pil peremajaan ini. Ning Fan mengangguk. Sebagai raja real estate terbesar di River City, Li Wanshan memiliki banyak sumber daya sosial kelas atas yang dapat digunakannya, yang lebih dari cukup untuk mempromosikan pil peremajaan. Lagi pula, meskipun pil peremajaan tidak murah, jika dibandingkan dengan harga rumah, harganya tidak mahal. Ini juga alasan mengapa Ning Fan ingin Li Wanshan bergabung dengan Baldiqiang untuk makan malam. Bab 86 Tianling Pharmaceutical. Pil peremajaan harganya 200.000 per pil, dan sebelumnya saya menugaskan Baldiqiang untuk penjualan. Kami membagi keuntungannya 70-30. Jika Anda bisa menggunakan sumber daya Anda untuk membantu promosi sekarang, saya bersedia memberikan 10%. Saya akan mengambil 60%, dan kalian masing-masing akan mendapatkan 20%, kata Ning Fan kepada Li Wanshan. Mana mungkin? Tuan Ning, ini salah saya karena tidak menangani penjualan promosi dengan baik. Bagian 70% Anda harus tetap sama, dan saya dan Li akan membagi 30%, kata Baldiqiang segera. Tepat sekali, Tuan Ning, saya sudah sangat berterima kasih atas kesempatan untuk terlibat, jadi bagaimana saya bisa mengurangi bagian Anda lagi? Membagi 30% dengan Baldiqiang sudah lebih dari cukup bagi saya, Li Wanshan juga menimpali dengan sungguh-sungguh. Baiklah, asalkan kamu bisa menjalankan promosi dan meningkatkan penjualan, 30% saham seharusnya sudah cukup, Ning Fan mengangguk. Benar sekali, Li, Tuan Ning punya lebih dari sekadar pil peremajaan, dia punya banyak sekali obat-obatan yang luar biasa. Selama kita bisa menguasai pasar untuk ini, 30% itu sudah cukup untuk membuat kita melambung tinggi, kata Baldiqiang. Selain pil peremajaan, ia juga tahu tentang khasiat ajaib pil kekuatan. Sayangnya, menurutnya, pil kekuatan tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat umum, dan menurut Baldiqiang, pil tersebut harus dianggap sebagai sumber daya strategis dan sebaiknya tidak dijual secara publik. Oh, Tuan Ning, Anda juga punya obat-obatan lain. Kalau begitu, kenapa Anda tidak langsung saja mendirikan perusahaan farmasi, saran Li Wanshan. Mendirikan perusahaan. Ning Fan memikirkannya sejenak. Karena ia ingin memperluas bisnis penjualan obat-obatan, mendirikan perusahaan memang diperlukan. Dan mungkin sebaiknya dia menyelesaikan masalah pekerjaan Linger saat dia melakukannya. Dengan pemikiran itu, Ning Fan berkata, baiklah, mari kita dirikan perusahaan. Namanya Tianling Pharmaceutical. Kita akan mempertahankan pembagian saham sebesar 70-30. Tuan Ning, saya tidak mungkin mengambil bagian dari perusahaan Anda. Bagaimana jika ada produk lain yang bisa dijual di masa mendatang dan saya tidak bisa berkontribusi? Jadi, kita simpan saja pembagian saham ini untuk pil peremajaan untuk saat ini, kata Li Wanshan, yang sudah tua dan cerdik, cepat. Memang, Tuan Ning, kita jelas tidak bisa mengambil saham. Bagi hasil seharusnya hanya berlaku untuk pil peremajaan. Jika Anda memproduksi obat-obatan lain untuk dijual di masa mendatang dan Li dan saya dapat berkontribusi, maka kita bisa membahas pembagian-bagiannya, Baldiqiang juga berulang kali menyatakan. Baiklah, kau masuk akal. Kita lakukan seperti ini. Kau tak perlu khawatir, siapapun yang membantuku akan menerima imbalan yang jauh melebihi usahanya. Ning Fan mengangguk, lalu melirik Lin Xiaoling yang sedang fokus pada makanannya, lalu berkata, Linger, kau akan menjadi manajer umum Tianling Pharmaceutical. Ah! Lin Xiaoling mula-mula menatapnya dengan kaget, lalu menggelengkan kepalanya berulang kali. Kakak, itu tidak bisa, aku tidak tahu apa-apa. Tidak apa-apa, kamu bisa belajar, dan Li serta Baldiqiang bisa mengajarimu, kata Ning Fan sambil tersenyum.
Tapi, Lin Xiaoling melirik Li Wanshan dan Baldi Qiang. Yang seorang adalah seorang pria setengah baya, yang seorang lagi berwajah garang, secara naluriah dia merasa malu. Tuan Ning, Nona Ling mungkin agak takut pada kita. Bagaimana kalau saya minta Suyan membantu Nona Ling? Li Wanshan, mengamati reaksinya dengan saksama, segera menyarankan. Suyan. Ning Fan memandang Suyan, yang duduk dekat dengan Li Wanshan. Ini bukan pertama kalinya dia muncul di hadapannya. Pertama kali adalah ketika Wang Guanxi keliru mengidentifikasi Su Yurong sebagai Suyan. Kemudian, Suyan menawar melawannya pada pelelangan Senturi Ginseng. Setelah kejadian itu, Suyan datang kepadanya meminta bantuan untuk menyelamatkan Li Wanshan. Secara keseluruhan, Ning Fan tidak menaruh dendam terhadap Suyan, namun reputasinya sebagai canari sedikit membuatnya tidak senang. Seolah membaca pikiran Ning Fan, Li Wanshan segera menambahkan, Tuan Ning, saya sudah bercerai dari Yuan Haili, dan saya sudah mendaftarkan pernikahan saya dengan Suyan. Sebenarnya, ini salah saya telah berbuat salah kepada Suyan. Setelah penjelasan Li Wanshan, Ning Fan mengetahui bahwa Suyan bukanlah burung kenari seperti yang diisukan. Suyan masih perawan saat bersama Li Wanshan dan tidak tahu kalau Li Wanshan sudah bersuami, yang berarti Li Wanshan telah menipu Suyan. Namun Suyan sangat berkomitmen pada Li Wanshan dan tidak pernah berselingkuh dengan pria lain. Di pelelangan itu, dia bahkan menggunakan seluruh tabungannya dan meminjam pinjaman berbunga tinggi untuk mengumpulkan 8 juta untuk menawar Senturi Ginseng demi menyelamatkan Li Wanshan, tetapi kalah tawaran dari Ning Fan dengan 10 juta. Kalau begitu, dia orang yang cukup bersemangat. Dia bisa menjadi asisten Ling mulai sekarang, Ning Fan mengangguk setelah mendengar penjelasan itu. Terima kasih, Tuan Ning. Suyan segera berdiri untuk berterima kasih kepada Ning Fan, lalu duduk di sebelah Lin Xiaoling dan berkata dengan hormat, Nona Ling, nama saya Suyan. Panggil saja saya Xiaoyan, dan mulai sekarang, saya akan menjadi asisten Anda. Jika ada perintah, silakan sampaikan kapan saja. Lin Xiaoling buru-buru berkata, Halo, Suyan. Kamu lebih tua dariku, jadi aku akan memanggilmu Suster Yan. Jangan gunakan bahasa formal kepadaku, aku benar-benar tidak terbiasa. Baiklah, Nona Ling. Saya hanya sedikit paham soal bisnis, tapi saya akan membantu Anda sekuat tenaga dan bersama-sama kita akan menjadikan Tianling Pharmaceutical sukses, jawab Su Yan berulang kali. Lin Xiaoling menoleh ke Ning Fan dan berkata dengan nada bercanda, Bro, kalau kita sampai mengacaukan ini, kamu tidak boleh menyalahkan kami. Bab 87 Pertemuan Tinju Festival Hantu. Hehe, nggak akan berantakan kok. Kalaupun berantakan, kamu pasti punya kakak yang mendukungmu, kata Ning Fan sambil tersenyum. Setelah masalah pendirian perusahaan farmasi Tianling diselesaikan, Baldi Qiang menyampaikan masalah lain kepada Ning Fan. Tuan Ning, pertemuan tinju festival hantu akan berlangsung 4 hari lagi. Apakah Anda punya pil kekuatan poten, yang lebih ampuh daripada pil kekuatan biasa? Kalau ada, saya ingin membelinya dengan harga tinggi, kata Baldi Qiang. Pertemuan tinju festival hantu. Apa itu? Tanya Ning Fan penasaran. Dia sepertinya pernah mendengar nama itu sebelumnya. Xiongda dan Xiong Er telah menyebutkannya sebelumnya. Si Baldi Qiang segera menjelaskan pada Ning Fan. Ternyata Ghost Festival Boxing Meeting merupakan arena pertarungan bawah tanah yang diadakan setahun sekali di dunia bawah River City. Di dunia bawah River City, ada lebih dari selusin bos bawah tanah seperti Baldi Qiang, dengan wilayah kekuasaan mereka yang saling terkait rumit, dan banyak dari mereka memiliki rasa terima kasih dan dendam yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk menghindari pertikaian dan pembunuhan tak berujung di dunia bawah River City, seseorang menyarankan diadakannya Ghost Festival Boxing Meeting. Artinya, setahun sekali, di arena bawah tanah, berbagai kekuatan akan mengirimkan para ahli mereka untuk menyelesaikan pertikaian mereka melalui pertempuran dan mendefinisikan ulang wilayah mereka. Biasanya, konflik berskala besar antara kekuatan dunia bawah dilarang. Peristiwa seperti serangan baru-baru ini oleh Xiongda dan Xiong Er terhadap Baldi Qiang terjadi karena pertemuan tinju festival hantu semakin dekat, dan larangannya semakin melemah, yang menyebabkan terjadinya kejadian seperti itu. Dalam keadaan normal, bos bawah tanah yang melakukan serangan diam-diam seperti itu akan menjadi sasaran dan diserang secara kolektif oleh bos lainnya. Terakhir kali kukatakan, pil kekuatan poten itu ada, tetapi tubuh orang biasa tidak mampu mengatasinya. Bagi orang sepertimu, meminum satu pil kekuatan poten memang akan membuatmu hampir tak terkalahkan untuk waktu yang singkat, tetapi setelah efeknya hilang, tubuhmu mungkin akan setengah lumpuh, bahkan mungkin merusak fondasimu dan memperpendek umurmu. Aku bisa membuat beberapa pil gratis untukmu, tetapi kusarankan kau menggunakannya hanya untuk menyelamatkan hidupmu dan jangan dianggap remeh. Ning Fan menggelengkan kepalanya sambil berbicara. Terima kasih, Tuan Ning. Jangan khawatir,
karena Anda sudah bilang begitu, saya akan memprioritaskan hidup saya. Saya tidak akan mengambilnya kecuali benar-benar diperlukan. Lalu tahun ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, saya akan menghabiskan banyak uang untuk menyewa seorang master dari Sasana Bela Diri Provinsi untuk bertugas di sana, kata Baldikian sambil mengangguk. Pada pertemuan tinju festival hantu tahun-tahun sebelumnya, ia mengandalkan perekrutan para master dari kota provinsi untuk menghadapi kekuatan dunia bawah lainnya. Begini saja, kalau ada acara boxing meeting festival hantu, kabari aku. Aku akan ikut denganmu untuk melihatnya, kata Ning Fan sambil tersenyum. Tentu, Tuan Ning, jangan khawatir. Dengan adanya master di lokasi, tidak akan ada bahaya, Baldikian mengangguk dan setuju. Si botak yang masih mengira bahwa Ning Fan dengan mudah mengalahkan Xiongda dan Xiong'er terakhir kali karena dia telah meminum pil kekuatan poten, tidak mengetahui kemampuan Ning Fan yang sebenarnya. Li Wanshan, berdiri di samping, juga percaya bahwa selain keahlian medisnya, Ning Fan hanya mengetahui beberapa praktik mistik Feng Shui dan tidak benar-benar memiliki keterampilan seni bela diri yang sesungguhnya. Ning Fan tidak mengoreksi kesalahpahaman mereka tetapi hanya tersenyum tipis. Setelah makan malam, Li Wanshan dan Baldikian mengantar Ning Fan dan Lin Xiaoling keluar. Saat mereka melewati lobi hotel, mereka melihat Jiang Ran dan Jiang Liwen berlutut di sana. Di samping mereka, Blackie dan Gu Haigen juga berlutut. Tuan Ning, tolong ampuni kami. Tuan Ning, kami buta dan tidak sopan. Bisakah Anda melihat kami sebagai anjing biasa dan memberi kami kesempatan lagi? Linger, maafkan kami sekali ini demi teman-teman sekelas kami selama bertahun-tahun, ya. Kami tahu kami salah, sungguh. Saat Ning Fan dan Lin Xiaoling muncul, mereka berempat segera berlutut, merendahkan diri dan memohon belas kasihan. Tuan Ning, bagaimana kami harus menangani mereka? Mohon beri kami instruksi, kata Baldikian dan Li Wanshan bersamaan, menatap Ning Fan untuk meminta petunjuk. Linger, menurutmu bagaimana kita harus menghadapi mereka? Ning Fan bertanya pada Lin Xiaoling. Entahlah. Kamu yang putuskan, Kak, Lin Xiaoling menggelengkan kepalanya. Ning Fan berkata, bagaimana kalau begini, mereka ingin merekomendasikan Linger untuk pekerjaan memilah sampah dan membersihkan jalan sebelumnya, jadi biarkan mereka berdua membawa orang-orang mereka untuk melakukan pemilahan sampah dan membersihkan jalan. Baik, Tuan Ning. Li Wanshan dan Baldikian menjawab tanpa ragu, lalu memerintahkan bawahan mereka untuk menyeret paksa keempat orang itu ke posisi pekerjaan baru mereka. Ning Fan mengangguk dan meninggalkan hotel bersama Lin Xiaoling. Di belakang mereka, suara Jiang Ran, Jiang Liwen, Blackie, dan Gu Haigen naik dan turun lagi. Tidak, aku tidak mau jadi pemilah sampah. Pekerjaan itu menjijikkan sekali, aku tidak mau. Saya tidak ingin menyapu jalan. Jalan, menemukanmu benar-benar membuatku mendapat nasib buruk selama 8 kehidupan. Setelah aku selesai menyapu jalan, kita akan bercerai. Sementara itu, di kota Chu, ibu kota provinsi. Bawahan Kang berkendara jarak jauh menuju sebuah villa mewah di pinggiran kota provinsi. Seekor singa batu raksasa berdiri di depan gerbang villa, dengan ukiran karakter Su besar di atasnya. Ini adalah villa milik keluarga Su, klan terkemuka di River City, yang terletak di kota provinsi. Selama bertahun-tahun, keluarga Su telah memindahkan sebagian besar kekuasaan mereka ke ibu kota provinsi. Di dalam villa, seorang pria parubaya dengan sikap tenang sedang duduk di sofa ruang tamu. Dia adalah ayah dari Su Yurong, Su Guoping. Bab 88 Siapa bilang Ning Fan setengah anggota keluarga Su? Tuan Su, beginilah situasinya. Pacar Nona Su, Ning Fan, tanpa alasan apapun, mematahkan kaki putra saya. Awalnya, saya pikir, demi menghormati Nona Su, saya akan membiarkannya saja asalkan Ning Fan yang menanggung biaya pengobatan putra saya. Namun, Ning Fan tidak hanya menolak untuk merawatnya, tetapi dia juga meracuni kaki putra saya, yang sekarang harus diamputasi. Tuan Su, saya mohon Anda untuk menegakkan keadilan. Bawahan Kang mengeluh kepada Su Guoping. Sikapnya sangat hormat, duduk di tepi sofa dengan badan miring, tidak berani bertindak gegabah. Kamu harus mencari cara sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, kata Su Guoping acuh tak acuh. Tuan Su, prioritas utama saya adalah menghindari menyakiti Ning Fan. Lagi pula, dia juga pacar Nona Su, dan bisa dibilang anggota keluarga Su. Bawahan Kang mencoba menebak-nebak. Siapa yang memberitahumu, bahwa Ning Fan pada dasarnya adalah anggota keluarga Su, balas Su Guoping. Menyadari maksudnya, bawahan Kang sangat gembira dan berkata, Tuan Su, maksud Anda? Saya tidak akan memihak, kata Su Guoping terus terang, lalu bersandar di sofa dan menutup matanya. Baik, Tuan Su. Saya permisi dulu. Terima kasih atas bimbingannya. Bawahan Kang dengan hormat berdiri,
memberi hormat, dan berjalan keluar pintu. Vroom vroom vroom. Suara mesin mobil terdengar saat mobil bawahan Kang melaju pergi. Paman kedua, Ning Fan itu benar-benar keterlaluan, ya. Dia pasti menggunakan nama keluarga Su kita untuk mendobrak kota sungai, yang membuat orang-orang datang jauh-jauh ke kota provinsi ini untuk mengeluh. Aku benar-benar tidak tahu tipu daya macam apa yang digunakan orang ini untuk menipu Yurong. Setelah bawahan Kang pergi, seorang pemuda melangkah maju dari balik sofa dan dengan hormat menyapa Su Guoping. Namanya adalah Su Qingfeng, keponakan Su Guoping. Su Guoping hanya memiliki satu putri, Su Yurong, jadi dia selalu memperlakukan Su Qingfeng seperti putranya sendiri. Sebelumnya, bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa Su Qingfeng mungkin akan menggantikan Su Yurong dan mewarisi aset keluarga Su, dan menjadi kepala keluarga berikutnya. Qingfeng, pergilah ke River City dalam beberapa hari ke depan, kata Su Guoping. Paman kedua, apakah Anda meminta saya untuk menangani masalah Ning Fan itu? Tanya Su Qingfeng. Tidak, soal Ning Fan dan keluarga Bao, aku sudah bilang aku tidak akan membantu siapapun, dan aku tidak akan mengingkari janjiku. Perjalananmu ke River City untuk urusan lain, yaitu pertemuan tinju festival hantu, jelas Su Guoping. Pertemuan tinju festival hantu. Mata Su Qingfeng berbinar, dan dia berkata dengan kegembiraan yang tertahan, tenang saja, paman kedua, aku akan menangani pertemuan tinju festival hantu. Pertemuan tinju festival hantu akan menentukan distribusi pasukan bawah tanah River City untuk tahun mendatang. Keluarga Su selalu diam-diam mengendalikan pertemuan tinju festival hantu, mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, pentingnya pertemuan tinju festival hantu bagi keluarga Su tidak perlu diragukan lagi. Biasanya, Su Guoping sendiri yang akan menghadiri pertemuan tinju festival hantu tahunan, tetapi sekarang dia meminta Su Qingfeng menggantikannya, mungkinkah ini berarti? Hari berikutnya, Li Wanshan dan Baldi Qiang bekerja cepat, dan hanya dalam waktu setengah hari, mereka menyelesaikan semua prosedur pendaftaran perusahaan farmasi Tianling. Awalnya, Ning Fan bermaksud merahasiakan pendirian perusahaannya, tetapi Li Wanshan menyarankan untuk memanfaatkan kesempatan ini guna mengundang sejumlah tokoh ternama dan mempromosikan pil permajaan. Ning Fan setuju, menganggapnya masuk akal. Kantor Tianling Pharmaceutical didirikan di salah satu gedung perkantoran Wanshan Group. Li Wanshan menugaskan sejumlah staf Wanshan Group untuk membantu dan mengundang banyak klien potensial dari kalangan atas masyarakat untuk peresmian tersebut. Tak lama kemudian, upacara pembukaan besar-besaran pun berlangsung di aula konferensi mewah gedung perkantoran tersebut. Lin Xiaoling berganti pakaian profesional dan, ditemani Su Yan, mulai memperkenalkan pil permajaan kepada hadirin. Ning Fan tetap berada di belakang panggung dan tidak muncul. Lin Xiaoling berusaha keras untuk menjelaskan, tetapi karena dia baru mengetahui efek pil permajaan dari Ning Fan malam sebelumnya dan masih agak tidak nyaman dengan kejadian seperti itu, efek di tempat kejadian tidak terlalu bagus. Namun, banyak tamu yang diundang Li Wanshan, karena menghormatinya, mempertimbangkan untuk membeli pil untuk dicoba. Lagi pula, Li Wanshan merupakan tokoh penting dalam dunia bisnis River City, dan karena dialah yang mempromosikannya, orang lain cenderung memberikan muka. Tepat pada saat itu, seorang pria parubaya bersama sekelompok pengikutnya masuk. Itu adalah Bao Hankang. Selamat siang, Tuan Bao. Para tamu yang hadir memberi salam kepada Bao Hankang satu demi satu. Status keluarga Bao di kota sungai hanya kalah dari beberapa keluarga papan atas seperti keluarga Su, dan kedudukan mereka jauh lebih tinggi dari Li Wanshan. Tuan, apakah Anda di sini untuk menghadiri upacara pembukaan Tianling Pharmaceutical? Lin Xiaoling, yang tidak mengenali Bao Hankang, dengan sopan mendekatinya. Saya di sini untuk menutup Tianling Pharmaceutical Anda, kata Bao Hankang sambil mencibir. Apa maksudmu? Lin Xiaoling terkejut. Bao Hankang berbalik dan menyapa para tamu undangan Li Wanshan, hadirin sekalian, Tianling Pharmaceutical yang katanya itu akan segera tutup, dan pil permajaan yang mereka sebut-sebut itu hanyalah obat palsu. Kalau kalian mau memberi saya sedikit muka, Bao Hankang, silakan pergi sekarang. Setelah menyelesaikan pidatonya, Bao Hankang memberi isyarat dengan ayunan tangannya yang besar ke arah puluhan pengawal berpakaian hitam yang dibawanya dan berteriak, hancurkan. Suara mendesing. Berpakaian hitam, puluhan pria bergegas maju dan mulai mengamuk. Bab 89. Keluarga Su tidak akan melindungimu. Ketika para tamu yang hadir melihat segala sesuatunya berjalan serba salah, mereka semua berbalik dan pergi. Meskipun mereka bersedia memberi muka pada Li Wanshan, kini jelas bahwa Bao Hankang secara terang-terangan memimpin orang untuk mengacaukan acara tersebut. Status Bao Hankang jauh lebih tinggi dari Li Wanshan. Karena tidak ingin terlibat masalah, masa pun segera bubar hingga tidak ada seorang pun yang tersisa.
Upacara pembukaan yang tadinya meriah tiba-tiba menjadi sepi dalam sekejap, hanya menyisakan staf Tianling Pharmaceutical dan orang-orang berpakaian hitam yang terus membuat kekacauan. Tuan Bao, apa yang sedang Anda lakukan? Li Wanshan bergegas maju sambil berteriak cemas. Dia tidak mengantisipasi adanya gangguan, jadi Baldik yang tidak ada di sana, juga tidak ada orang tambahan yang disiapkan, hanya Li Wanshan yang ada di tempat kejadian. Li Wanshan, ini tidak ada hubungannya denganmu, enyahlah. Bao Hankang berkata dengan kasar. Tuan Bao, saya punya saham di perusahaan farmasi Tianling, bagaimana mungkin ini tidak ada hubungannya dengan saya? Demi wajah saya, tolong suruh anak buah Anda berhenti dulu. Li Wanshan berbohong tentang memiliki saham, dan mengatakannya dengan nada mendesak. Wajah macam apa Li Wanshan di hadapanku? Kau hanyalah karakter kecil di mataku. Jujur saja, aku datang ke sini hari ini untuk menangkapnya. Bao Hankang mencibir dan menunjuk Lin Xiaoling. Lin Xiaoling dilindungi oleh Su Yan dan terus mundur. Suara mendesing. Para pengawal berpakaian hitam yang dibawa Bao Hankang bergegas maju, mengepung Lin Xiaoling dan Su Yan, siap menangkap mereka. Tuan Bao. Sekalipun aku, Li Wanshan, tidak punya muka di hadapanmu, kau tidak mungkin begitu saja menculik seseorang, kan? Li Wanshan melihat situasi itu dan langsung cemas. Aku, Bao Hankang, akan menangkap siapapun yang kuinginkan. Lagi pula, kalau aku tidak menangkap wanita ini, bagaimana mungkin saudaranya yang terkutuk itu mau menurutiku, cibir Bao Hankang. Ternyata Bao Hankang telah lama mengetahui bahwa Ning Fan memiliki seorang saudara perempuan dan, setelah mendapatkan janji Su Guoping untuk tidak ikut campur, ia berencana untuk menangkap saudara perempuan Ning Fan dan kemudian menunggu Ning Fan datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri. Hari ini, setelah mendengar bahwa perusahaan farmasi Tianling akan dibuka dan manajer umumnya bernama Lin Xiaoling, ia segera membawa orang ke sana. Su Yan, kau bawa Nona Xiaoling pergi dulu. Dalam kegelisahannya, Li Wanshan mencoba menghadapi Bao Hankang. Bao Hankang menamparkan wajah Li Wanshan dan menyuruh pengawalnya mendorongnya ke tanah. Su Yan diterkam oleh beberapa pengawal seperti serigala lapar, yang dengan kasar mendorong dan menyeretnya pergi. Kau wanita celaka, akan kubuat adikmu berlutut dan memohon untuk mengobati kaki anakku. Bao Hankang menyeringai sambil berjalan menuju Lin Xiaoling. Tepat saat itu, pintu belakang didorong terbuka, dan Ning Fan berjalan keluar perlahan sambil mencibir Bao Hankang, kau pasti ayah Bao Longfei, kan? Aku mungkin berhati lembut dan mengobati kaki putramu jika kau berlutut dan memohon, tapi kau berpikir untuk menangkap adikku. Kalau begitu kau sedang mencari mati. Hahaha. Kau Ning Fan yang keras kepala dan bau itu. Bagus. Biar ku katakan sesuatu dulu, aku sudah mengunjungi kota provinsi kemarin dan bertemu dengan Tuan Su, yang tidak mengakui hubunganmu dengan Nona Su, dan keluarga Su tidak akan melindungimu. Jadi, sekarang aku bisa memperlakukanmu sesukaku. Bao Hankang tertawa terbahak-bahak. Apa kau bodoh? Kapan kau pernah melihat keluarga Su melindungiku? Kalau kau ingin berurusan denganku, datanglah langsung padaku, kata Ning Fan, menatapnya seolah-olah dia orang bodoh. Serang. Patahkan kaki bocah ini. Lalu lihat bagaimana dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Bao Hankang melambaikan tangannya dengan gagah. Suara mendesing. Puluhan pengawal berpakaian hitam meraung dan menyerbu ke arah Ning Fan. Tuan Ning, lari. Li Wanshan dan Su Yan berteriak dengan cemas. Saudara laki-laki. Wajah cantik Lin Xiaoling memucat, dan dalam kecemasannya, dia bergegas maju untuk membantu. Ning Fan tidak ingin Lin Xiaoling khawatir, jadi dia bergerak cepat dan tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Bang bang bang. Di depan Ning Fan, para pengawal berpakaian hitam ini terluka saat bersentuhan, jatuh begitu saja. Dalam waktu kurang dari 2 menit, puluhan pengawal semuanya dipukuli ke tanah, terus-menerus meratap kesakitan. Tuan Ning, Anda. Li Wanshan dan Su Yan menatap Ning Fan dengan kaget. Tak seorang pun dari mereka yang menyangka bahwa selain pengetahuannya tentang teknik Feng Shui, kemampuan bela diri Ning Fan juga begitu hebat. Kakak, apakah kamu terluka? Lin Xiaoling segera berlari mendekati Ning Fan dan memeriksanya dengan saksama sebelum dia merasa lega. Meskipun dia kini tahu Ning Fan mampu, dia tidak dapat menahan rasa khawatir. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Ning Fan meyakinkan Lin Xiaoling dan kemudian perlahan berjalan menuju Bao Hankang, berkata, sekarang, apakah kamu masih ingin menangkapku untuk merawat kaki putramu? Kamu. Wajah Bao Hankang memucat, tidak menyangka Ning Fan ternyata petarung yang hebat. Namun, sebagai patriark dari keluarga terkemuka di kota sungai, Bao Hankang tentu tidak akan mudah takut. Dia pun segera menenangkan diri dan mencibir, Ning Fan, kekuatanmu hanya sebatas itu, apa yang bisa dibanggakan? Kau bisa bertarung. Kalau aku bersedia mengeluarkan uang,
aku bisa mencari 100, 1000, 10.000 orang untuk melawanmu, untuk melihat apakah kau benar-benar terbuat dari besi. Dan adikmu, dia masih mau mengelola perusahaan. Heh, cukup satu kata dariku, Bao Hankang, aku bisa memastikan perusahaannya tidak akan pernah dibuka. Lebih dari itu, kamu harus hati-hati kalau adikmu jalan sendirian di malam hari, dia bisa diculik, kepalanya ditutup, dan dijual ke luar negeri untuk bekerja sebagai pelacur. Setelah Bao Hankang berbicara, ekspresi Ning Fan berubah sedingin es. Bao Hankang, apakah kamu mencari kematian? Bab 90 mati atau berlutut dan memohon padaku. Apa, beraninya kau menyakitiku? Kalau kau berani menyakiti sehelai rambutku hari ini, aku punya 100 cara agar kantor patroli menjebloskanmu ke penjara. Bao Hankang berkata tanpa rasa takut. Sebagai kepala keluarga dari keluarga terpandang, ia memiliki koneksi yang rumit dengan para pejabat kota sungai. Jika ia memanfaatkan koneksi tersebut, bahkan seseorang sekuat Ning Fan pun tidak akan mampu menandinginya. Lagi pula, Ning Fan tidak mungkin menentang para pejabat. Kau punya 100 cara untuk memenjarakanku. Ning Fan menatap Bao Hankang dengan dingin lalu berkata, aku tidak punya banyak cara untuk menghadapimu, tapi cara-cara itu pasti lebih efektif. Setelah berbicara, pikiran Ning Fan bergerak dan seutas kekuatan spiritual mengalir ke cincin giok di jarinya. Mendesis. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, gumpalan ki hitam mengalir keluar dari cincin giok Ning Fan. Itu adalah aura anak dari ki jahat. Detik berikutnya, Ning Fan mengangkat tangannya dan menunjuk dahi Bao Hankang dari kejauhan. Suara mendesing. Aura anak langsung berubah menjadi bayangan gelap dan melesat ke dahi Bao Hankang bagaikan kilat. Dalam 2 hari, kau akan mati atau berlutut di hadapanku dan memohon, kata Ning Fan tanpa emosi, sambil menarik tangannya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Berusaha menggertak. Bao Hankang merasakan bayangan melintas di depan matanya dan sensasi aneh di sekujur tubuhnya, tetapi dia tidak dapat menjelaskan perasaan itu. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang, Ning Fan melambaikan tangannya dan berkata. Nak, tunggu saja, nanti malam kau akan berlutut di hadapanku, memohon untuk menyembuhkan kaki anakku. Setelah mengucapkan kata-kata kasar itu, Bao Hankang diikuti oleh pengawalnya yang babak belur, berbalik dan pergi. Tuan Bao, pemuda itu terlalu terampil. Haruskah kita memanggil lebih banyak orang? Kepala pengawal bertanya pada Bao Hankang. Mehem, cari lebih banyak orang, makin banyak, makin baik. Aku nggak percaya. Desis. Bao Hankang ingin segera memanggil lebih banyak tenaga, tetapi dia menahan napas di tengah kalimat, tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya dan sedikit pusing di kepala. Lupakan saja, kita ke rumah sakit dulu untuk menengok anakku, katanya sambil menggelengkan kepala, berubah pikiran. Putranya, Bao Longfei, saat ini berada di bangsal ICU rumah sakit, dengan rumah sakit sepenuhnya fokus untuk menunda nekrosis kaki Bao Longfei. Segera setelah tiba di rumah sakit, kaki Bao Hankang baru saja melangkah ke bangsal ICU ketika ia tidak dapat berdiri lagi, kakinya lemas dan ia terbanting ke tanah. Bawahannya segera membantunya berdiri. Melihat ini, Bao Longfei yang terbaring di ranjang rumah sakit berteriak kaget, "Ayah! Ayah, apa yang terjadi padamu?" Pada saat itu, wajah Bao Hankang tampak menggelap dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang, pipinya yang tembam tampak menipis, dan tubuhnya luar biasa lemah. "Cepat, panggil dokter." Bao Hankang dibantu ke tempat tidur dan berbaring, suaranya lemah. Tianling Pharmaceutical. Segera setelah Bao Hankang dan anak buahnya pergi, Su Yurong tiba. Dia telah menerima berita tentang pembukaan Tianling Pharmaceutical dan datang untuk merayakannya, tetapi yang terjadi malah suasananya kacau balau. Mendengar Bao Hankang yang membuat masalah, Su Yurong langsung berkata dengan marah, apa Bao Hankang ingin mati? Apa dia benar-benar berpikir keluarga Su tidak mampu menghadapinya? Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan teleponnya untuk menelepon. Nona Su, saya bisa mengatasinya sendiri, sela Ning Fan cepat. Bisakah kamu benar-benar mengatasinya? Tanya Su Yurong, agak khawatir. Ya, percayalah, kata Ning Fan. Melihat wajah Ning Fan yang percaya diri, Su Yurong mengangguk, menyimpan ponselnya, lalu matanya berbinar dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku percaya padamu, tapi sepertinya kau tidak terlalu percaya padaku, ya. Kau mendirikan perusahaan farmasi Tianling tanpa memberitahuku. Kau tidak takut aku akan meminta bagian dari kentunganmu, kan? Hehe. Ternyata Tianling Pharmaceutical telah buka hari ini, dan Ning Fan belum memberitahu Su Yurong. Su Yurong datang sendiri setelah mendapatkan berita itu. Batuk-batuk. Nona Su, bukan itu maksudku, kata Ning Fan dengan canggung, tidak yakin bagaimana menjelaskannya. Namun Su Yurong bermurah hati dan berkata, aku mengerti pikiranmu,
kau tidak ingin orang-orang mengatakan kau bergantung pada keluarga Su atau kau hidup dari seorang wanita, tapi aku tidak pernah peduli tentang itu. Karena kau pacarku, lalu membantu pacarku sendiri, siapa yang berani bergosip? Setelah mengatakan itu, Ning Fan merasa dirinya terlalu khawatir dan menjawab, baiklah, lain kali aku pasti akan meminta bantuanmu. Begitulah adanya, kata Su Yurong sambil menyeringai. Ia kemudian secara ajaib mengeluarkan sebuah amplop merah besar dan menyerahkannya kepada Lin Xiaoling, sambil berkata, adik Xiaoling, semoga bisnismu makmur. Ini hanya sedikit uang keberuntungan. Terima kasih, kakak ipar. Lin Xiaoling menerima amplop merah itu dan mengucapkan terima kasih dengan tegas. Panggilannya sebagai kakak ipar, langsung membuat wajah Su Yurong berseri-seri, membuatnya berseri-seri karena gembira. Adik Xiaoling, kalau ada yang kamu butuhkan untuk perusahaan, tanyakan saja padaku. Hubungi aku langsung, dan aku akan mengurusnya. Jangan seperti kakakmu, terlalu malu untuk meminta bantuanku, kata Su Yurong bersemangat sambil meraih tangan Lin Xiaoling. Mendapatkan persetujuan Lin Xiaoling tidaklah mudah. Melihat Su Yurong dan Lin Xiaoling semakin akrab, Ning Fan merasa senang. Akan tetapi, setelah insiden dengan Bao Hankang, dia merasa akan lebih baik bagi Lin Xiaoling untuk menjauh dari pusat perhatian. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.